Ngomongin Taj Mahal, yang kebayang pasti bangunan marmer putih super megah itu, ya kan? Simbol cinta abadi yang terkenal di seluruh dunia. Tapi, gimana kalau ternyata di balik kemegahannya itu ada cerita lain yang tersembunyi? Sebuah kisah tentang mimpi yang gak kesampaian dan sebuah misteri yang udah bikin para sejarawan pusing selama ratusan tahun. Kisah cinta antara Kaisar Shah Jahan dan Mumtaz Mahal itu udah jadi legenda. Kita semua tahu itu. Tapi kisah yang kita tahu itu mungkin baru setengahnya aja loh. Yuk kita gali lebih dalam lagi buat nemuin kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang marmer putihnya. Oke, untuk bisa paham misterinya, kita harus mundur dulu ke awal. Ke kisah cinta super agung yang jadi inspirasi semua ini. Kisah Kaisar Shah Jahan dan istri tercintanya, Mumtaz Mahal. Jadi, Mumtaz Mahal ini bukan cuma sekedar istri ya, dia itu belahan jiwa sekaligus penasehat kepercayaan Shah Jahan. Nah, kematiannya saat melahirkan anak mereka yang ke-14 benar-benar bikin sang kaisar hancur. Dalam dukanya, dia bersumpah akan membangun sebuah makam yang keindahannya belum pernah ada tandingannya di dunia. Sebuah penghormatan abadi untuk cinta mereka. Dan ini bukan sekedar proyek pembangunan biasa, ini udah jadi obsesi. Selama 22 tahun, di tepi sungai Yamuna, sebuah visi luar biasa mulai terbentuk. Coba bayangin, dedikasinya, keringat, dan sumber daya yang gak kehitung jumlahnya, cuma untuk mengubah duka seorang kaisar jadi sebuah keajaiban dunia. Skala proyeknya ini benar-benar gila loh. Kita ngomongin 20.000 pengrajin, ada pemahat batu, seniman kaligrafi, ahli permata, semuanya kumpul. Terus, 1.000 gajah dikerahkan cuma buat ngangkut material-material berat. Dan biayanya? 32 juta rupiah waktu itu. Kalau dihitung sekarang, wah, angkanya bisa miliaran. Ini proyek yang emang dirancang buat abadi. Tapi, Taj Mahal itu lebih dari sekedar monumen cinta yang mahal. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur dan desain. Sebuah visi yang jadi kenyataan dalam bentuk marmer putih. Kejeniusannya itu ada di perpaduan gayanya yang sangat harmonis. Jadi, elemen-elemen dari tradisi India, Persia, dan Islam itu nggak cuma ditaruh sebelahan gitu aja, tapi benar-benar menyatu dan menciptakan gaya arsitektur Mughal yang unik dan simetrisnya sempurna. Setiap detailnya, setiap kaligrafinya, itu bukti nyata adanya dialog antar budaya yang diukir di atas batu. Coba deh lihat inovasi cerdas yang satu ini, sistem kubah ganda. Jadi, kubah bagian dalam yang lebih kecil itu bikin ruangan di dalamnya terasa pas dan intim. Sementara itu, kubah luarnya yang super besar menjulang ke langit menciptakan siluet ikonik yang kita semua kenal. Ini solusi jenius buat masalah estetika sekaligus struktural, memastikan keindahan dari dalam maupun dari luar. Dan material yang dipakai pun nggak main-main. Marmer putih terbaik diangkut dari Rajasthan, yang kilaunya indah banget di bawah matahari India. Terus, ada lebih dari 28 jenis batu mulia. Giok dari Tiongkok, safir dari Sri Lanka, pirus dari Tibet, semuanya dipasang dengan detail ke dalam marmer, menciptakan ukiran bunga-bunga rumit yang bikin Taj Mahal seolah-olah hidup. Oke, jadi kisah cinta yang sempurna, mahakarya arsitektur yang sempurna. Harusnya ceritanya selesai di sini kan? Tapi, justru disinilah sebuah misteri yang menarik muncul. Sebuah legenda tentang mimpi sang kaisar yang ternyata jauh lebih besar, tapi harus kandas di tengah jalan. Nah, pertanyaan inilah yang bikin para sejarawan dan petualang penasaran selama ratusan tahun. Apa benar mahakarya putih yang kita lihat sekarang ini sudah merupakan keseluruhan dari rencana besar sang kaisar? Atau jangan-jangan ada yang kurang? Petunjuk pertama justru datang dari orang yang gak terduga. Seorang pelancong dan pedagang permata dari Prancis, Jean-Baptiste Tavernier. Waktu dia berkunjung ke India tahun 1665, dia nulis sesuatu yang mengejutkan. Katanya, Shah Jahan itu berniat membangun makam kedua untuk dirinya sendiri. Replika persis dari Taj Mahal, tapi terbuat dari marmer hitam pekat. Coba bayangin deh pemandangannya. Legenda ini bukan cuma soal makam kedua, tapi tentang sebuah simetri yang puitis banget. Taj Mahal putih untuk Mumtaz di satu sisi sungai, dan Taj Mahal hitam untuk Shah Jahan di seberangnya dihubungkan oleh sebuah jembatan. Simbol kebersamaan yang sempurna, kayak yin dan yang diukir di atas batu menyatukan mereka bahkan setelah kematian. Ini kedengarannya romantis sekaligus tragis banget ya. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran? Selama berabad-abad, cerita ini cuma jadi legenda. Sampai akhirnya para arkeolog mulai mencari jawaban di seberang sungai. Pencarian jawaban ini membawa para arkeolog ke Mehtab Bagh atau Taman Cahaya Bulan, yang lokasinya pas banget di seberang sungai dari Taj Mahal.
tempat yang sempurna, kayak cerminannya. Selama bertahun-tahun, para peneliti menggali tanah di sana, berharap bisa menemukan fondasi yang hilang itu, bukti dari mimpi kaisar yang belum selesai. Dan disinilah plot twistnya, benar-benar mengejutkan. Setelah digali bertahun-tahun, mereka nggak nemuin apa-apa. Nggak ada satupun fondasi, nggak ada sisa-sisa makam hitam, sama sekali. Terus, batu-batu hitam yang jadi sumber legenda itu, ternyata itu cuma marmer putih biasa, sama kayak Taj Mahal, yang warnanya jadi gelap karena lumut dan polusi selama ratusan tahun. Para arkeolog pun sadar, Mehtab Bagh itu dari awal emang bukan buat makam. Tujuannya jauh lebih puitis. Taman itu dirancang sebagai spot terbaik untuk menikmati pemandangan Taj Mahal. Ternyata, kebenarannya jauh lebih puitis daripada legendanya sendiri. Taj Mahal hitam itu memang ada, tapi bukan dalam bentuk bangunan. Dia adalah pantulan sempurna dari Taj Mahal putih di kolam-kolam tenang Taman Cahaya Bulan saat malam hari. Jadi, mitos itu lahir dari sebuah ilusi optik yang indah, sebuah cerminan gelap dari cinta yang terang. Jadi, misteri Taj Mahal hitam akhirnya terpecahkan dan digantikan oleh kebenaran yang jauh lebih puitis, tapi ya, namanya juga sejarah besar ya. Menjawab satu pertanyaan seringkali malah membuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan baru. Apa ceritanya benar-benar sudah selesai sampai di sini? Anda mungkin berpikir, oh ya udah selesai. Tapi kisah Taj Mahal ini kayak sungai yang mengalir di sebelahnya terus bergerak. Bahkan setelah misteri Taj hitam terungkap, ada lagi kontroversi lain yang masih terus diperdebatkan, sebuah teori yang menantang semua yang kita kira kita tahu selama ini. Ada sebuah teori yang mengklaim kalau bangunan ini bahkan lebih tua dari era Mughal itu sendiri. Katanya, Taj Mahal itu awalnya adalah sebuah kuil Hindu untuk Dewa Siwa bernama Tejo Mahalaya, yang kemudian diambil alih dan diubah sama Shah Jahan. Meskipun teori ini udah dibantah sama sebagian besar sejarawan dan pemerintah India, keberadaannya nunjukin sesuatu yang lebih dalam. Kisah Taj Mahal sebagai monumen cinta, keajaiban arsitektur, dan kanvas untuk mitos-mitos kita ternyata masih jauh dari selesai. Ini ngingetin kita bahwa sejarah itu bukan cuma cerita yang terukir di batu, tapi sebuah percakapan yang terus berlanjut. Jadi pertanyaannya sekarang, saat Anda melihat Taj Mahal, apa yang Anda lihat? Sebuah monumen, sebuah mitos, atau sebuah misteri yang masih menunggu untuk diungkap?